Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perubahan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi di Sewot TV. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, persoalan azan yang hari ini masih terus dibicarakan di media sosial. Ini bukan persoalan yang sepele. Kenapa? Karena meskipun ya Badan Pengawas Pemilu Bawaslu tidak bisa memberikan sanksi apapun terhadap iklan Ganjar Pranowo di adzan sebuah stasiun televisi swasta, dikarenakan kata mereka gitu kan, kata Bawaslu bahwa Ganjar ini masih belum mendaftarkan diri ya kepada KPU sebagai bakal calon presiden gitu kan. Nah, sekali lagi Bawaslu nggak apa-apa. Ini kan memang fakta begitu kan, bahwa Ganjar, Anies Baswedan, kemudian Prabowo Subianto, mereka belum mendaftarkan diri ya. Tapi sudah dicalonkan dong, iya dicalonkan. Udah ada partai koalisi, ada partai koalisinya gitu. Anies Muhaimin, Amin gitu. Kemudian juga ada kubu PDIP bersama partai koalisinya yang mengusung Ganjar Pranowo, kemudian Gerindra dengan Prabowo Subianto sebagai capres hat-trick yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 yang akan datang. Tapi sekali lagi Bawaslu ini buang-buang waktu hanya untuk menyampaikan bahwa Ganjar belum mendaftarkan diri ke KPU. Tetapi masyarakat kan udah tahu ya, sejak Ganjar dideklarasikan oleh PDIP udah barang tentu gitu, Ganjar ini didaftarkan. Nah, iklan tak hanya adzan ya, tak hanya Ganjar dijadikan iklan adzan, tidak, tetapi di situ ada sholat ya, praktek sholat, ada praktek ambil wudhu. Ini kan perangkat-perangkat agama. Jadi sah-sah saja kalau kemudian masyarakat Indonesia yang geram melihat fakta politisasi agama gitu kan, atau katakan yang lebih mudah berperilaku politik identitas gitu kan. Ini masyarakat memberi gelar gitu kan. Wajar saja kalau memberi gelar bahwa Ganjar ini pantas dinobatkan sebagai Bapak politik identitas Indonesia. Seperti itu. Kalaupun misalnya Bawaslu nggak berkutik gitu kan, ya masyarakat tetap yang beri nilai yang ngepas gitu, yang ngepas. Kalau Bawaslu kan ya sesuai konstitusi yang ada dengan dalih belum daftar ya, emang belum daftar gitu, karena belum ada wapresnya, masih jomblo, beda sama Anies Baswedan bersama Muhaimin ya, amin. Ini insya Allah akan segera mendaftar dan diprediksi akan mendaftar lebih dulu ke Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah Sewot TV ini akan terus konsisten mengawal dan memberikan informasi publik yang positif terkait Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar ya. Baik berkaitan dengan langkah-langkah mereka, visi misi mereka, maupun nanti apa sih yang menjadi target kemenangan mereka. Tapi dengan tentu dengan nada yang santun, dengan ajakan yang elegan terhadap teman-teman semuanya, bahwa hari ini itu juga ada gonjang-ganjing soal PKB dan NU. Oke, kita sedikit analisa bareng-bareng bahwa pendiri Partai Kebangkitan Bangsa itu adalah ketua PBNU ya, dulu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu sah sebagai pembina pimpinan di Partai Kebangkitan Bangsa yang hari ini dinahkodai oleh Gus Muhaimin. Nah,
Kalau kemudian mau memisah-misah antara NU bukan PKB, PKB bukan NU, ini kita salah kaprah, ya, salah kaprah. Nahdliyin itu adalah perpaduan antara keumatan dan kebangsaan. Bahwa Nahdliyin itu adalah warga NU sekaligus warga negara Republik Indonesia dan juga warga PKB. Kenapa? Karena memang secara politis kalau NU tidak mendirikan PKB, atau dulu Gus Dur tidak membentuk P3 atau apapun lah namanya gitu yang afiliasinya kepada NU, secara politis Nahdlatul Ulama, warga Nahdliyin itu tidak punya kekuatan, secara politik, ya, tidak punya kekuatan negosiasi. Dan barangkali kontribusi Nahdlatul Ulama ini hanya lintas keumatan saja. Tetapi dengan kemudian NU membangun PKB, mendirikan P3 dan lain sebagainya, NU ini punya harapan besar untuk memperbaiki moral bangsa melalui legislasi, melalui eksekutor, ya, melalui jabatan-jabatan di tinggi negara gitu. Nah, kalau dulu PKB tidak dibuat, misalnya tidak didirikan, barangkali sampai hari ini NU masih menjadi penonton, ya, menjadi penonton terhadap hiruk pikuk perpolitikan Indonesia. Tidak bisa kemudian memberi arahan yang jelas, tidak bisa mengarahkan umat untuk tidak salah memilih pemimpin. Nah, karena NU, Nahdlatul Ulama, pada akhirnya di era Gus Dur kemudian membangun Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian juga membantu P3 gitu kan. Dan barangkali partai lain yang Mimin tidak tahu. Nah, ini bukti konkret bahwa NU ingin agar umat ini tidak salah jalan, agar pemimpin-pemimpin bangsa, mulai dari tingkat jajaran istana, kementerian, wilayah, daerah, dan semuanya, para ulama itu tidak mau pemimpin-pemimpin kita ini menyesatkan rakyat gitu. Nah, kalau NU tidak berbuat apa-apa, kalau NU tidak tidak membuat partai sebagai landasan pacu politik, sikap politik gitu kan, maka barangkali NU seperti saya bilang tadi akan lebih dominan ngurus keumatan saja, tapi kebangsaan bisa nol gitu. Tetapi alhamdulillah gitu bahwa dengan niat hubbul waton minal iman, niat mengimplementasikan kecintaan terhadap tanah air melalui konstitusi, melalui kontestasi pemilu, maka kemudian para pendiri, para cucu Nahdlatul Ulama, para cucu pendiri Nahdlatul Ulama, mereka cerdas berpikir bahwa NU harus mendirikan partai, ya. Bukan NU-nya, orang-orang NU, para ulama NU, masyayikh gitu, seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid gitu. Kemudian mendirikan PKB, mendirikan P3 gitu. Nah, ini jelas pijakan politik Nahdlatul Ulama itu adalah PKB. Ya, meskipun segelintir, dua gelintir gitu. Ada yang barangkali di Demokrat, ada yang di PKS, juga ada yang barangkali ada di PDIP ya. Tetapi para kiai, para masyayikh di daerah, ya, saya tidak mau ngomong di PBNU, mereka berpolitik melalui Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian juga melalui P3. Itu yang dominan, ya, mayoritas. Nah, kalau tidak demikian, maka sekali lagi suara Nahdliyin ini tidak bisa dibawa ke parlemen. Nah, makanya partai itu diperlukan oleh para pendiri, ya, para petinggi Nahdlatul Ulama di zamannya, yang kemudian mendirikan P3, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, sekali lagi bahwa kontribusi Nahdlatul Ulama
soal keumatan ini sudah tidak dilakukan lagi. Kemudian juga sampai hari ini kontribusi para ulama, para kiai, masyayikh yang ikut membina bangsa melalui lembaga-lembaga negara gitu, ada di legislatif, ada di kementerian. Mereka tidak bisa ke sana tanpa melalui jalur partai politik yang didirikan oleh para masyayikh NU di zamannya Gus Dur misalnya. Nah, ini alhamdulillah. Jadi memang secara NU itu bukan PKB dan PKB bukan NU. Tetapi sekali lagi, kalau ada masyayikh NU yang ingin nyalek gitu, nggak bisa melalui PBNU ya. Artinya NU itu tidak bisa didaftarkan ke KPU sebagai partai politik, karena memang bukan partai politik, melainkan organisasi kemasyarakatan, keislaman, dan organisasi umat Islam di Indonesia. Sedangkan PKB itu adalah jalan, satu-satunya jalan ya, yang paling memungkinkan untuk teman-teman Nahdliyin yang ingin memberikan kontribusi atau distribusi kekuasaan lah gitu, untuk mensejahterakan rakyat melalui jalur bernegara, berbangsa, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, mari kita berpikir lebih objektif terhadap hiruk pikuk yang hari ini menjelang Pilpres yang kira-kira 4 bulan lagi kita sudah final ya. Final akan melakukan pemilihan umum di TPS masing-masing. Nah, sejak hari ini kita masih punya kesempatan untuk mengajak sanak saudara, mengajak teman-teman, mengajak kelompok-kelompok di sekitar kita untuk menentukan atau memberikan informasi bahwa kita ini butuh perubahan yang signifikan, butuh perubahan yang bisa mewujudkan kenyataan bahwa Indonesia ini berhak untuk menjadi negara yang maju, negara yang warganya bahagia gitu kan, dan sistemnya berkeadilan bagi seluruh komponen anak bangsa. Nah, kalau selama ini kita misalnya kampanye si A, mari kita hari ini fokus untuk mengaminkan Anies Baswedan dengan Muhaimin. Dan jangan lupa sekali lagi, walaupun NU bukan PKB, PKB bukan NU, tetapi dua-duanya ini memiliki kontribusi yang besar terhadap keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa kasih komentar pedas, kasih masukan pedas boleh ya, nggak apa-apa. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.